Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Komsos Keuskupan Atambua, hari Jumat tanggal 8 Maret tahun 2024. Bersama saya Romo Sirilus Octavianus Timo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kepadamu atas perlindunganmu kepada kami dalam istirahat di malam tadi dan di hari ini. Ya Allah, sumber cinta sejati, murnikanlah diri kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami setia merenungkan dan menjalankan pengorbanan cinta kasih Putra-Mu dalam hidup sehari-hari secara nyata. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Mengasihi Allah dan sesama dengan seluruh diri. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan hari ini berbicara tentang kasih Allah. Allah adalah kasih. Praktek kasih kita kepada Allah akan terwujud dalam setiap hidup bersama sesama. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang hidup tanpa kasih. Bahkan tidak ada sesuatu yang ada jika tanpa kasih. Karena kasih, maka Allah menciptakan bumi dan segala isinya di dunia ini sebagai persembahan kepada anak tunggalnya yang sangat dikasihi, yakni Yesus Kristus. Karena kasih, maka Allah hadir di dunia ini melalui Yesus Kristus, Sang Kasih Ilahi, yang mengorbankan seluruh dirinya dengan menderita, mati di salib, dan bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga sebagai pengantara tunggal hidup kita kepada Allah. Dialah penyelamat. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kasih adalah juga penderitaan dan pengorbanan. Tiada kasih tanpa penderitaan dan pengorbanan. Penderitaan dan pengorbanan menuntut kesetiaan cinta kepada Allah sebagai sumber kasih, dan siapapun dia yang merajut hidup bersama dengan orang lain, bahkan hidup di bumi, maka otomatis dia pun hendaknya menjalin kasih dengan alam semesta dan segala isinya sebagai tapak-tapak jejak Allah di bumi. Kasih yang dipraktekkan manusia dalam hidupnya berasal dari Allah sebagai sumber kasih sejati. Allah adalah kasih sejati bagi manusia dan seluruh alam semesta. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus menandaskan kepada seorang ahli Taurat dan para pendengar
bahwa hukum yang pertama dan utama bagi manusia dalam hidupnya adalah mengasihi Allah dengan seluruh diri, yakni segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan diri. Sedangkan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Inilah dua perintah utama bagi manusia yang hidup di dunia. Namun jika kita merenungkan baik-baik ajaran Yesus ini, maka sebenarnya kita disadarkan bahwa kehidupan kasih yang kita jalankan selama ini berbanding terbalik dengan kehendak kasih Allah bagi manusia dan alam ciptaannya. Pada dunia dewasa ini, kasih kepada Allah semakin surut oleh kasih manusia yang tertuju hanya pada diri sendiri. Ingat diri atau ego, mementingkan diri sendiri, mau sendiri. Ada pula banyak orang yang cenderung menaruh perhatian kasihnya akan harta dunia, uang, barang materi lain, kerja, keluarga, nama baik, atau jabatan atau pangkat sosial kemasyarakatan, dan kesenangan, keinginan, kenikmatan dunia. Adapun praktek kasih kepada sesama berbanding terbalik dengan kasih Allah. Orang mengasihi sesama dengan aneka ragam motivasi kepentingan diri terselubung. Prinsip do ut des selalu ada. Saya memberi supaya dibalas. Kasih kepada sesama bersifat arisan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, jika praktek kasih yang salah kita lakukan kepada sesama dan alam ciptaan Allah, maka hidup kita sebenarnya semakin jauh dari Allah dan kasih-Nya. Sebaliknya, bila kasih kita kepada Allah semakin benar karena mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan, atau mencintai Allah dengan seluruh diri, maka hidup semakin menampakkan buah kebahagiaan atau kegembiraan dan keselamatan. Kita tidak akan jauh dari kerajaan Allah karena Allah selalu beserta kita dalam diri Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita. Bukankah Yesus berkata, "Aku mau supaya di mana aku berada, kamu pun berada bersamaku. Sebab kamu adalah sahabat-sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang aku lakukan kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Bagaimana caraku selama ini, terutama di masa tobat, untuk mengasihi Allah, sesama, dan alam semesta serta seluruh isinya? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami berterima kasih kepadamu atas waktu pagi ini untuk mendengarkan dan merenungkan sabda putra-Mu. Kami mohon anugerah roh cinta-Mu supaya kami mampu untuk membagikan ajaran cinta kasih putra-Mu melalui pengorbanan seluruh diri kami kepada siapa saja, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari sekalian, dan aktivitas kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.